Dia pewaris perusahaan raksasa. Dia gadis biasa yang dipecat tanpa alasan. Mereka seharusnya saling membenci. Tapi kenapa justru saling jatuh hati? Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, tinggal seorang gadis bernama Rani. Siang hari, ia hanyalah pegawai biasa di sebuah kantor kecil yang letaknya di antara gedung-gedung megah yang tidak pernah menoleh ke bawah. Malam hari, ia adalah gadis yang diam-diam menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Luka yang ia sembunyikan di balik senyum ramah dan kalimat, "Aku baik-baik saja." Rani punya satu kebiasaan aneh. Setiap pukul 11 malam, ia akan duduk di bangku taman kecil di dekat apartemennya sambil menatap langit-langit kota yang dipenuhi lampu dan berbisik pelan. "Jika takdir memang ada, tolong tunjukkan jalanmu malam ini." Ia tidak pernah tahu bahwa di sudut lain kota yang sama, ada seseorang yang mendengar bisikan serupa kepada takdir. Namanya Adrian. Adrian adalah pewaris sebuah perusahaan besar. Nama keluarganya dikenal banyak orang. Tapi, tak ada yang benar-benar mengenalnya sebagai manusia. Semua orang hanya tahu satu hal. Adrian dingin. Adrian sempurna. Adrian mustahil didekati. Padahal, di balik setelan mahal dan tatapannya yang tajam, Adrian hanyalah seorang pria muda yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memilih hidupnya sendiri. Ia hidup berdasarkan rencana orang lain. Rencana keluarga, rencana perusahaan, rencana yang selalu berbicara tentang untung dan rugi, bukan tentang bahagia atau tidak. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Rani memeluk jakabnya erat-erat di taman kecil itu. Tapi ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan hanya menahan air mata, tapi benar-benar menangis sampai bahunya bergetar pelan. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Tanpa penjelasan yang masuk akal, tanpa kesempatan untuk membela diri. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang menjatuhkan tanda tangan pada surat pemecatan itu adalah perusahaan milik keluarga Adrian. Takdir mulai bergerak, perlahan, hening, tapi pasti. Keesokan harinya, Rani datang ke gedung perusahaan itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memohon, bukan untuk meminta kembali pekerjaannya. Ia hanya ingin mengembalikan ID card dan menyelesaikan semua prosedur. Melepaskan masa lalu dengan cara yang tenang. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Di lobi, ia melihat seorang pria dengan jas hitam berjalan cepat ditemani beberapa staf. Semua orang menunduk saat pria itu lewat, seolah kehadirannya adalah perintah. Adrian. Untuk sesaat, waktu di ruang itu terasa melambat. Tidak ada alasan jelas. Tidak ada musik dramatis sungguhan. Hanya dua pasang mata yang tanpa sengaja bertemu. Mata Rani yang lelah dan penuh kekecewaan. Mata Adrian yang tajam, dingin, tapi entah kenapa terlihat sedikit kosong. Adrian hanya melirik sekilas sebelum meneruskan langkahnya. Bagi Adrian, itu hanyalah pertemuan dengan orang asing. Bagi Rani, itu hanyalah tatapan singkat dari orang kaya yang tidak pernah mengerti rasanya kehilangan pekerjaan dalam semalam. Tapi takdir tidak peduli. Bagaimana keduanya menilainya? Malamnya, Rani kembali ke taman kecil yang sama. Kali ini ia tidak hanya berbisik pada langit. Ia marah. Kalau memang ada yang mengatur hidupku di atas sana, kenapa semua ini harus terjadi di waktu yang sama? Kehilangan pekerjaan, hutang menumpuk, dan orang tuaku yang mulai sakit. Apa aku benar-benar harus berjalan sendirian? Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, tidak sendirian. Beberapa meter dari bangku itu, ada seorang pria yang berdiri dengan ponsel di tangannya. Seolah sedang menelpon seseorang. Padahal panggilannya belum benar-benar tersambung. Adrian. Ia sengaja berhenti di taman itu untuk menghindari keramaian di event perusahaan yang baru saja ia tinggalkan. Ia lelah berpura-pura kuat, lelah berpura-pura setuju pada semua keputusan keluarga. Rani tidak menyadari kehadirannya. Tapi Adrian,
tidak bisa mengabaikan suara itu. Suara tangisan yang terdengar seperti suara dirinya sendiri. Beberapa tahun lalu, saat ia pertama kali menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya, Adrian menoleh. Untuk pertama kalinya, malam itu, ia melihat Rani bukan sebagai orang asing di lobi, tapi sebagai manusia yang sedang runtuh. Ada jeda sesaat antara niat untuk pergi dan dorongan kecil untuk mendekat. Pada akhirnya, Adrian kalah oleh dorongan kecil itu. Ia berjalan mendekat, berdiri di sisi bangku, tanpa benar-benar duduk. Maaf, aku tidak sengaja mendengar. Rani refleks menghapus air matanya. Saya baik-baik saja. Kamu tidak terlihat baik-baik saja, jawab Adrian pelan. Rani ingin marah, ingin berkata, memangnya kamu tahu rasanya? Tapi sebelum kata-kata itu keluar, Adrian bicara lagi. Aku juga pernah merasa seperti seluruh dunia bersekongkol menjatuhkanku dalam satu hari. Rani menatapnya. Kali ini benar-benar. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu. Bukan belas kasihan, bukan nasihat, tapi jujur. Kalau begitu, selamat. Rani tersenyum tipis. Kau berhasil melewatinya. Tidak sepenuhnya, tapi aku masih hidup sampai hari ini. Itu cukup kan? Untuk pertama kalinya malam itu, Rani tertawa pelan. Itu adalah percakapan mereka pertama. Pendek, sederhana, tapi cukup untuk meninggalkan sesuatu di hati keduanya. Sesuatu yang tidak berani mereka namai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang aneh. Tanpa janjian, Rani dan Adrian beberapa kali bertemu lagi di taman kecil itu. Kadang hanya bertegur sapa, kadang berbincang sebentar, kadang hanya duduk dalam diam, membiarkan hening menjadi bahasa. Rani masih tidak tahu siapa Adrian sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa pria itu selalu terlihat rapi, selalu membawa ponsel yang sering berdering, dan selalu terlihat seperti seseorang yang punya terlalu banyak beban di pundaknya. Di sisi lain, Adrian mulai memeriksa data perusahaan. Suatu hari, ia menemukan satu nama di daftar karyawan yang baru saja dipecat. Rani Putri Anjani. Ia membaca alasannya. Singkat, kaku, dingin. Efisiensi biaya. Adrian tahu banyak keputusan semacam itu tidak pernah melewati dirinya. Semua diatur oleh dewan, oleh ayahnya, oleh orang-orang yang selalu berbicara tentang keuntungan triwulan lebih sering daripada berbicara tentang manusia. Malam itu, Adrian datang lebih awal ke taman. Untuk pertama kalinya, ia meminta maaf. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi aku minta maaf atas cara perusahaan memperlakukanmu. Rani mengerutkan kening. Perusahaan? Maksudmu kau kerja di sana juga? Adrian menghela nafas pelan. Bukan hanya kerja di sana. Ia menatap Rani, seolah sedang menyiapkan diri untuk dihakimi. Aku pewarisnya. Hening. Seperti ada sesuatu yang jatuh di antara mereka. Tiba-tiba, semua rasa nyaman yang Rani bangun sejak pertemuan pertama rapuh seketika. Jadi, kau bagian dari orang-orang yang menganggap hidup orang lain hanya angka di laporan. Suara Rani bergetar. Bukan marah sepenuhnya, bukan juga menerima sepenuhnya. Adrian tidak mengelak. Kalau saja aku bisa bilang tidak. Ia tersenyum pahit. Tapi
tapi aku bahkan tidak punya kendali penuh atas hidupku sendiri. Rani berdiri. Mungkin kita tidak seharusnya saling kenal dari awal. Kalimat itu menusuk. Tapi bukan berarti Adrian tidak mengerti. Ia hanya menatap punggung Rani yang perlahan menjauh, meninggalkannya sendirian di bawah lampu taman yang redup. Beberapa hari berikutnya, Rani menghindar. Ia tidak datang ke taman pada jam yang sama. Ia mencari pekerjaan baru, mengurus obat-obatan untuk orang tuanya, dan berusaha keras untuk tidak memikirkan pria yang sama sekali bukan bagian dari dunianya. Tapi takdir sekali lagi tidak peduli. Suatu sore, Rani dipanggil ke rumah sakit. Ayahnya mengalami komplikasi. Biaya yang dibutuhkan terlalu besar untuk sanggup ia bayarkan. Di depan ruang ICU, Rani duduk dengan kepala tertunduk. Ia menggenggam slip estimasi biaya dengan tangan yang bergetar. Jadi, ini ujungnya ya. Bahkan sebelum aku sempat menemukan pekerjaan baru. Air matanya jatuh, membasahi kertas yang sudah penuh angka. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Suara itu pernah ia dengar. Dan entah kenapa, suara itu selalu muncul di momen ketika ia merasa dunia sedang menutup semua pintu. Berikan padaku. Adrian. Rani buru-buru menghapus air matanya. Kenapa kau ada di sini? Karena aku tidak bisa pura-pura tidak peduli lagi. Adrian membaca angka di kertas itu. Ia tidak terkejut. Baginya jumlah itu adalah sesuatu yang bisa ia bayar dengan satu tanda tangan. Tapi bagi Rani, itu adalah tembok besar antara harapan dan kehilangan. Aku akan urus semua biayanya, kata Adrian mantap. Tidak, aku tidak mau berhutang apapun padamu. Ini bukan hutang. Lalu apa? Rani menatapnya tajam. Matanya merah tapi masih punya api. Kasihan. Rasa bersalah? Atau ini hanya sebuah permainan orang kaya yang bosan dengan hidupnya sendiri? Pertanyaan itu menyakitkan. Karena ada sebagian kecil di dalam hati Adrian yang merasa ia memang sedang mencoba menebus kesalahan atas sesuatu yang bukan sepenuhnya keputusannya. Tapi alasan sebenarnya lebih sederhana dari itu. Karena aku peduli padamu. Dan aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai tumbuh. Aku hanya tahu, aku tidak sanggup melihatmu hancur sendirian. Hening lagi. Kali ini lebih berat, lebih padat, seolah udara pun ikut menahan nafas. Rani mengalihkan pandangan. Kalau aku menerima bantuanmu, apa yang akan kau minta sebagai gantinya? Adrian menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya ingin kau tetap punya kesempatan untuk memilih jalanmu sendiri. Rani menutup mata sesaat. Dalam 1 detik, ia merasa seperti menandatangani kontrak tak terlihat dengan takdir. Kontrak yang mungkin suatu hari nanti
akan menagih kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Beberapa minggu berlalu. Ayah Rani stabil, perawatan berjalan lancar, dan semua biaya sudah diam-diam diurus oleh Adrian. Tanpa sepengetahuan keluarga Rani, tanpa tanda tangan Rani di atas kertas apapun. Yang keluar hanya satu nama di administrasi. Donatur anonim. Hubungan Rani dan Adrian mulai berubah perlahan. Mereka tidak lagi hanya dua orang asing di taman. Bukan lagi hanya dua manusia yang saling berbagi luka. Ada sesuatu yang lebih hangat di antara mereka. Perhatian kecil, pesan singkat, telepon tengah malam yang dimulai dengan "Kau sudah makan?" dan berakhir dengan "Jangan begadang terlalu larut." Namun kebahagiaan mereka tidak pernah benar-benar milik mereka. Di balik semua itu, keluarga Adrian diam-diam mulai menyelidiki. Siapa gadis yang sering ia temui? Kenapa ada pengeluaran besar yang Adrian tanda tangani sendiri di luar laporan rutin? Sampai akhirnya, semua pecah dalam satu malam. Adrian dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Pria itu menatap Adrian dengan wajah yang tidak lagi sekadar marah, tapi juga kecewa. "Kau pikir, sebagai pewaris perusahaan ini, kau bisa menggunakan uang perusahaan untuk bermain drama dengan seorang gadis biasa?" Kata-kata itu menusuk, bukan hanya ke Adrian, tapi juga ke hati siapapun yang percaya bahwa perbedaan status tidak seharusnya mengatur siapa yang pantas dicintai. "Ini bukan permainan," jawab Adrian tegas. "Dia bukan sekadar gadis biasa. Dia manusia yang kebetulan hidupnya ikut hancur karena keputusan perusahaan kita." Ayahnya tertawa sinis. "Kau pikir dunia bisnis peduli pada satu orang?" Adrian menatap ayahnya tanpa menurunkan pandangan sedikit pun. "Jika satu orang pun tidak lagi penting, lalu apa makna semua kekuasaan yang kau kejar selama ini?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening sesaat. Pada akhirnya, keputusan yang keluar tetap sama dinginnya. "Putuskan, Adrian. Kau ingin mempertahankan posisimu atau mempertahankan gadis itu?" Kalimat yang terdengar seperti pilihan, padahal sebenarnya adalah hukuman. Di sisi lain kota, Rani menerima sebuah pesan. Dari nomor yang sama yang selama ini mengirimkan kalimat-kalimat hangat yang diam-diam menyembuhkan lukanya. "Bisakah kita bertemu malam ini di taman? Ada sesuatu yang harus aku katakan." Rani membaca pesan itu berkali-kali. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nada tulisan Adrian terasa lebih berat. Malam itu, langit mendung. Angin lebih dingin dari biasanya. Rani datang lebih awal, membawa jaket tipis dan keberanian yang ia kumpulkan sepanjang hari. Di bangku yang sama, di bawah lampu taman yang sama, ia menunggu. Tak lama kemudian, Adrian datang. Tidak seperti biasanya. Ia tidak tersenyum. Ada lelah di matanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik tatapan yang berusaha tetap tenang. "Apa yang terjadi?" tanya Rani pelan. "Ayahku tahu," jawab Adrian singkat. Rani mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Dalam dunia seperti milik Adrian, mencintai seseorang seperti dirinya selalu datang dengan konsekuensi. "Jadi, kau harus memilih." Suara Rani bergetar. Adrian mengangguk. Hening. Angin lewat di antara mereka, membawa rasa dingin yang tidak ada hubungannya dengan cuaca. "Apa yang kau pilih?" Pertanyaan itu keluar, meskipun Rani takut pada jawabannya.
Adrian menatapnya lama. Kalau dunia ini sederhana, aku akan memilihmu tanpa ragu sedikit pun. Kalau dunia ini sederhana. Tapi kalau aku melepaskan semuanya begitu saja, aku akan memberikan perusahaan ini sepenuhnya kepada orang-orang yang tidak peduli pada siapapun kecuali diri mereka sendiri. Dan akan ada banyak Rani lain di luar sana yang hidupnya akan dihancurkan oleh keputusan-keputusan dingin itu. Air mata Rani mulai jatuh. Ia mengerti. Inilah bagian paling kejam dari cinta. Ketika kau mencintai seseorang yang harus memikirkan lebih dari sekadar kalian berdua. Jadi, kau memilih mereka? Aku memilih untuk tetap di dalam, supaya aku masih bisa mengubah sesuatu dari dalam. Adrian menghela napas panjang. Tapi untuk itu, aku harus melepaskanmu. Kata-kata itu pecah di udara. Berat, tajam seperti pecahan gelas yang jatuh di lantai. Rani tersenyum di antara air matanya. Begitukah caramu bilang kau mencintaiku? Adrian mendekat, mengangkat tangan seolah ingin menghapus air mata di pipinya, tapi berhenti di udara. Seolah ada garis tak terlihat yang tidak boleh ia lewati lagi. Kalau suatu hari nanti dunia ini berubah dan tidak lagi mengharuskan kita memilih antara cinta dan kewajiban, ia berhenti sejenak, menahan napas. Aku akan mencarimu lagi. Rani menutup mata, mencoba menghafal suara itu. Setiap kata, setiap jeda, setiap getarannya. Kalau saat itu tiba, aku harap aku masih mengenali dirimu. Dan aku harap aku masih punya keberanian untuk mencintaimu lagi. Malam itu, mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji yang berlebihan. Hanya dua orang yang saling mencintai dengan cara yang mereka tidak bisa pilih sendiri. Beberapa bulan berlalu, Rani menemukan pekerjaan baru. Bukan di gedung mewah, bukan dengan gaji besar, tapi di tempat yang memberinya ruang untuk bernapas. Ayahnya perlahan membaik. Hidupnya belum sempurna, tapi ia belajar satu hal. Tidak semua yang datang akan tinggal, tapi semua yang datang pasti meninggalkan sesuatu. Di sisi lain, Adrian duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi laporan-laporan dan rapat tanpa akhir. Namun kini, setiap kali ia menandatangani sebuah keputusan, ia akan berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri. Jika aku jadi mereka, apa aku sanggup menerimanya? Karena di suatu titik dalam hidupnya, ada seseorang bernama Rani yang mengajarkannya bahwa di balik setiap angka, selalu ada manusia. Mereka tidak lagi duduk di taman yang sama, mereka tidak lagi mengirim pesan satu sama lain. Tapi di tempat lain, mungkin dalam doa yang tidak pernah diucapkan keras-keras, nama mereka masih saling disebutkan. Ada cinta yang berakhir dengan pernikahan. Ada cinta yang berakhir dengan perpisahan. Tapi ada juga cinta yang tidak benar-benar berakhir, hanya berhenti di satu bab dan menunggu kelanjutannya di waktu yang belum diketahui. Dan mungkin di kehidupan yang lain, di dunia yang lebih adil, Rani dan Adrian akan duduk di bangku yang sama, bukan sebagai dua orang asing yang dipaksa memilih, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya diizinkan untuk benar-benar bersama